A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita bahas pagi hari ini adalah surat An-Nisa, surat nomor 4 ayat 77 sampai 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ilal ladina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus sholata wa atuz zakah. Apakah tidak kamu melihat kepada orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan-tangan kalian dan kalian dirikanlah sholat dan bayarkanlah atau kalian tunaikanlah zakat. Jadi sebelum ada perintah perang, sebenarnya orang itu cuman satu bertauhid kepada Allah, terus suruh menahan tangan kita supaya nggak perang, ya toh. Wes tenang ae, sing penting itu kamu sekarang tuh sholat karo bayaran zakat, lah enteng gak oleh perang, ya toh. Tapi manusia nantang, ya toh. Wah, gak lega aku dilolokno terus, padahal kita gak perlu perang, tukaran anu, wes penting kita itu ibadah. Itu tadi yang dihukumkan Allah, wis salatmu api ono, zakatmu api ono, ya toh. Falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yahsaunan nasa ka khasyatillahi au asadda khasyah. Maka setelah diwajibkan kepada mereka untuk berperang, tiba-tiba segolongan orang munafik di antara mereka, padahal dia itu orang beriman, sahabat Rasul, yuk ngaji, yuk sama-sama sholat, ya toh. Begitu dia nantang-nantang, dikasih jawaban sama Allah, ya wes saiki kamu peranglah, saya perbolehkan kamu perang untuk memerangi orang kafir. Tapi apa yang dikatakan mereka, ya toh. Yahsaunan nasa ka khasyatillahi au asadda qasyah. Dhek jadi takut, manusia iku mau munafik mau dadi takute ngalang-alai Allah. Berarti manusia itu seperti itu, ya toh. Dikala dia itu masih muda, engko sik aku gorong duwe-duwe, engko aku lek wis duwe-duwe, aku akan jihad fisabilillah. Begitu umur cukup, lekas jihad ditengkari kanca didik, alah wong berbuat apik ditengkari waleh maneh, bosen lagi, gak mau berperang lagi. Jadi orang-orang munafik itu sifatnya kayak gitu itu. Dia aku bercita-cita nih ada orang jihad itu ngelok nih, ya toh nantang-nantang, begitu waktu umurnya dia itu untuk berjihad, dia ngomong alah gak ada harganya, gak dihargai, mundur lagi, kok enek wis tua. Lo tua ya tambah lemah. Kita itu nggak akan pernah bisa menyembunyikan atau kembali ke masa muda. Masa muda itu masa mencari, ya toh, sik muda banget. Masa pertengahan bener-bener jihad, kamu harus berperang sungguh-sungguh. Tapi di situ karena banyak ketersinggungan hati kita digolongkan wong munafik. Banyak wong munafik di antara kita itu. Seneng nek ana wong ngomong, ana wong ngerjakan, ya toh. Tapi dia sendiri nggak mau, itu golongannya munafik, atau dia cuma mencela-cela tok, ya toh. Habis gitu dia itu begitu diberi hukum untuk perang, manusia itu jadi kecil hatinya, takut, ya. Tapi ku wong munafik sing takut iku, takut dilokne, takut dicemooh, takut gak dihargai, ya toh. Terus selalu sing iki, gaya apa? Oleh apa? Dapat apa kita ini? Ya toh, perang loh untuk apa? Wong awake dhewe cukup. Wis makan cukup, yang penting keluarga cukup. Itu adalah termasuk orang munafik. Nah, orang yang benar-benar mau berjuang, ya dirinya benar-benar berjuang. Di masjidnya tegakkan di masjid. Kita bersama-sama, ojo maunya kita. Nek maunya kita enggak dituruti langsung mencetat. Iku wong munafik. Jadi kita walaupun kita itu gak dimaui, ya kita harus sabar. Itu namanya orang yang bersungguh-sungguh berjihad. Wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qital. Bahkan mereka ngomong,
ya toh. Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan atas kami saiki? Sik toh. Aku ki sik repot. Ya toh. Pak sawahku sik lagi panen, aku sik arepe kerja, keluargaku sik mbutuhno. Loh, waktu kemarin ya toh. Dadi nek hukum itu begitu nantang karo Allah pasti dikasih. Wes tak perangane wong. Sopo sing gak gelem perang? Begitu diwai hukum gak mau. Ya toh. Orang muda dikasih aku kok sehat, aku kok nang masjid ruwajib. Wis sehat ngletek. Nang masjid tuh akeh pekerjaan. Tapi dia gak mau mengerjakan, maknya mencela, ngalor ngidul. Iki gak bener, imamnya gak bener, takmire gak bener. Tapi dia gak gelem. Gondok. Itulah banyakkan orang itu ada ciri-ciri orang munafik. Jadi begitu dia dulunya minta-minta, begitu dikasih langsung dia wedi lho, kok lak tukaran palian karo wong. Ya, makanya ujian kesabaran kita dalam berjihad harus bersama-sama. Terus lawala tanah ila ajaling qarib. Wis to ya Allah, wis tundanan sebentar waktu dekat Apa jamin nek diweki tunda maneh iku dia akan ikut? Ya pengen ditunda maneh. Kapan kamu akan berbuat membangun masjidmu dengan baik, ngisi dengan baik, menjadi takmir yang baik? Engko sik lek wis kabeh wong iku gak gelem. Begitu gak gelem lho deloken. Wong lek gak gelem. Lah sampean kok lah aku lah opo aku kepengin dadi jamaah kok aku gak gelem wis waleh wis cukup umurku wis. Lah itulah tanda-tanda orang munafik. Habis gitu kul mata udunya qalil. Katakanlah wong kaya ngono ku mang. Kesenangan dunia iki mek tuwithik. Lah kok dadi repot. Ya toh? Wal akhiratu khairul minat taqwa. Wal akhiratu khairul limanit taqwa. Dan akhirat iku lebih baik bagi orang yang bertakwa. Takwa iku gak cuma salat poso, ya jihad iki nomor 1. Jihad gak harus perang melawan wong kafir. Jihad di dalam masjid, di dalam keluarga, di dalam masyarakat itu harus manfaat. Enak anjane turu. Ya toh, turu ku enak. Santai, tengok-tengok, ngopi-ngopi ku enak. Tapi iku termasuk digolongkan wong munafik menurut Allah. Karena ini tingkatannya tinggi. Mujahid, matinya syahid, iku bener-bener butuh kesabaran tinggi, keuletan tinggi, dilok-lokne uang yo gak pengaruh, dilem yo gak pengaruh. Iku jenenge mujahid yang benar-benar mengharapkan akhirat, bahwa janjinya Allah akhirat itu lebih baik daripada dunia. Dunia kesenangan dunia itu lho pirang dino. Kamu umur bisa 30 meninggal, mama iso 56 meninggal, 57 meninggal. Sedang kita khalidina fiha abada, kekal abadi di akhirat. Berapa juta tahun tak terbatas. Ya, pada hakikatnya manusia adalah kekal di akhirat, kecuali Allah mengharapkan tidak kekal. Tapi selalu di ayat-ayat kita khalidina abada. Jadi kita di akhirat itu kekal dan selama-lamanya. Allah adalah zatnya kekal. Ya, tetapi di dalam ayat-ayat itu disebutkan bahwa kita di akhirat ada khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Ya, nah, itulah kita itu. Bagi orang yang bertakwa pasti mengharapkan akhirat. Kalau kamu mencari dunia, duniamu pasti dapat. Kalau kamu pengenkan akhirat, akhiratmu pasti dapat. Ya, tetapi kalau kamu mengharapkan akhirat itu jauh lebih bagus karena duniamu pasti dapat dan akhiratmu pasti dapat. Kalau orang cuma cari dunia, gak akan pernah dapat. Karena di dunia kepinginnya santai-santai. Wala tuslamuna fatila, dan tidak akan kalian dolimi sedikit pun. Jadi nek kita jihad, kita bersungguh-sungguh dalam apapun, iku pasti dapat balasan. Pasti, gak pakai insya Allah lagi. Pasti Allah membalas. Insya Allah pasti, itu katanya Allah. Laqad, sungguh-sungguh pasti, ya toh. Jadi itu kalau insya Allah itu kalau kita masih mengharap tapi kalau janjinya Allah pasti. Sapa sing dia bertakwa, dia bersungguh-sungguh pasti dimasukkan surga. Surga
Allah yang perlu dengan kenikmatan. Aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kalian berada, kalian akan mendapatkan kematian atau kematian itu akan mendatangi kalian. Walaupun kalian ada di dalam benteng yang kokoh. Jadi uang itu oke. Nek jihad itu wedi mati. Ya toh. Jadi nek jihad belum tentu mati. Nek kita ditakdirkan mati dalam jihad atau perang, ya toh, atau kita kemanapun itu pasti akan mati. Tapi enggak ya pasti kita hidup, karena mati hidup itu sudah ditentukan, Allah sudah ditang. Tapi jenengan lak menantang maut ngono kuwi. Ya enggak ada orang menantang maut. Kalaupun kamu di dalam benteng yang kokoh, nek udah ajalmu mati, kamu enggak udah perang ya pasti mati. Ya tak kepleset nang WC. Naudzubillah min dzalik. Iku seburuk-buruk mati. Jadi kita wah mau aku perang kok mati dadakno kepleset nang WC. Naudzubillah. Jadi ojo sampai awake dhewe koyo ngono. Dadi nek ono perang kita harus berangkat. Mama mesti ngomong, aku sudah tua, aku perempuan. Nek sampai Islam diperangi, ya toh, itu aku pasti berangkat. Karena walaupun aku cuma sebagai koordinir tukang masak atau apa berperan, ya toh mungkin digandoli mbak anak bojoku, tapi aku tetap berangkat. Ya toh. Loh, lah itu kan politik doh. Politik enggak politik, nek namanya Islam yang diperangi itu maksudnya Islam diperangi bukan politik. Enggak boleh sholat, enggak boleh zakat, enggak boleh berkerudung. Nah itu harus, loh, mama kok enggak berangkat di sana? Di Paris, lah opo? Di sana ada orang muslim sendiri. Jadi kita itu berperang untuk daerah kita sendiri. Enggak usah nyari-nyari. Ya toh, wong kene enggak diperangi lah apa rono-rono. Nggih. Terus wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah. Dan jika menimpa mereka ya toh kebaikan, mereka akan berkata ini dari sisi Allah. Jadi nek wong berjihad wis menang ya toh, dek yang merasakan menang, dek ngenyek iki lho dari sisi Allah, bukan karena perangnya dek. Jadi kita ini sama pahlawan-pahlawan kita harus mendoakan, ya Allah, semoga Kau ampuni tanpa darah pengorbanan mereka kita itu nggak bisa ibadah kayak gini nih dek, ya toh. Jadi kita itu harus menghargai sekali pada para mujahidin, para insya Allah mereka mati syahid, kita doakan, kita kirim, ya Allah ampunkanlah dosanya para pahlawan kita yang memerdekakan negeri ini, Kau terima amalnya, begitu ya toh. Tentunya yang beragama Islam kita mendoakan. Dan mereka mesti selalu ngomong, iki awake dhewe iki merdeka ya pancen wayahe merdeka. Bukan, ini karena jasa para pahlawan kita. Jadi kita di masanya kita harus berjuang walaupun mati gak ada masalah kita itu. Ya toh, berarti iku wong munafik selalu ngomong seperti itu. Dan jika ditimpakan keburukan, mereka pasti ngomong, "Oh, iki mergo awakmu. Awakmu kurang kuat dadine kalah." Ya toh, nyalah-nyalahkan para mujahid, ya toh, para syahid, para orang yang mati syahid, para mujahid, orang yang berperang di jalan Allah namanya mujahid. Nah itu dhek nyalahno, awakmu kurang kompak sih, gara-gara aku gak melok paling ngene, aku mau males karo awakmu, aku gara-gara kok lolokno terus paling. Seperti itulah, padahal kullum min indillah. Maka mereka ini dari sisi Allah, katakanlah semuanya dari sisi Allah. Famali, maka mengapa mereka itu orang munafik hampir-hampir gak paham. La yafqahuna haditsa. Dadi wong munafik iku diomongono gak paham. Ya toh, dhek ngengkel karepe dhewe. Ya toh, diomongi bahwa iku mau perjuangan dari para pahlawan, orang-orang yang berjihad, gak percaya, ya toh, gak percaya karena apa? Merasa itu dari Allah, itu untuk membunuh
semangat para mujahid. Kita nggak usah gitu, masih dianggap itu dari Allah. Wong iki rek kok gak menghargai jasa kita, nggak perlu. Itu memang semua dari Allah, tapi dengan usaha kita. Allah itu akan memberi dengan usaha kita. Jadi takdir itu ada dua. Takdir yang sudah ditentukan nggak bisa dirubah, yaitu takdir kamu laki, kamu perempuan, rambutmu hitam, ya atau rambutmu putih, kulitmu hitam, kulitmu putih, ya atau kamu anaknya sopo, itu nggak bisa dirubah. Tapi nek kita merebut kemerdekaan, kita pengen merdeka, kepengen kaya, kepengen taat, itu adalah takdir yang harus kita usahakan, ya toh. Jadi gak itu wis takdir jodoh karena bukan begitu. Jodoh kita itu walaupun ditakdirkan tapi dari usaha kita. Kaya, jodoh semua itu dari usaha kita. Wis meneng oleh jodoh kok insyaallah dongo, enggak begitu. Jodoh itu takdir yang bisa kita usahakan. Kaya juga takdir yang kita bisa usahakan. Sehat juga takdir yang kita. Nek wis sudah itu kita udah berusaha keras. Lah kita sambil mawas diri. Kenapa kita menjadi miskin? Kenapa? Lah karena kita bekerja nggak ini dek, nggak kita tabung, nggak kita zakati, nggak kita infaki, nggak kita sodako, ya toh kita untuk foya-foya ya miskin. Padahal aku kerja keras, tapi kok nggak bisa kaya-kaya karena banyak yang untuk foya-foya tok akhirnya jadi miskin. Famali haula ilqaumi la yakaduna yafqahuna haditsa. Yang ngono ku lho, wong munafik juga paham ma'asobaka, apa saja yang menimpamu dari min hasanating faminallah, dan apa-apa yang dia menimpamu dari kebaikan itu adalah dari Allah. Semua kebaikan dari Allah. Wa ma'asobaka min sayyiating famin nafsik. Jadi apa-apa yang menimpa kita, ya toh, berupa keburukan itu kesalahan kita sendiri. Walaupun itu orang baik, banyak salahnya. Aku loh bos baik kok ya ditimpa, ya istighfar. Karena itu udah janjinya Allah ini seperti ini, firman-Nya begini. Jadi walaupun kamu merasa baik, nek banyak musibah menimpa kita itu karena kita buruk. Wah ini sudah dari, aku sudah baik, itu kan pikiran kita baik. Tapi menurut Allah itu adalah tidak baik, ya toh. Kita niat baik tapi ngamuan, ya tetap disimpan. Aku pengennya cepet ini baik, itu selamat lah. Nabrak akhirnya kecelakaan. Niat baik tapi kalau kita nggak hati-hati ya kecelakaan. Niatnya silaturahmi, iki niat baik, niat baik yo, tapi kok ya tetep lah, tapi nang embong ngamuk ae ya tetep kecelakaan. Jadi nek kita ditimpa keburukan itu adalah karena kesalahan kita sendiri, itu sudah hukum Allah. Cuman kalau orang yang taat itu dalam menerima musibah cukup diajari Allah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi itulah orang taat. Nek gak taat orang yang mesuh-mesuh, itu bedanya orang taat dan orang gak taat. Jadi orang taat maupun gak taat pasti ditimpa musibah, karena manusia itu gak ada yang gak punya dosa. Wa arsalna kalinnasi rasula, dan kami utus engkau ya Muhammad kepada manusia adalah sebagai utusan. Utusan itu orang yang menyampaikan firman-firman Allah kepada manusia. Jadi hanya menyampaikan, tidak punya hak apapun Rasulullah. Jadi terus menyampaikan aja, baik manusia menerima ataupun tidak. Jadi tetap Rasulullah itu sifatnya tabligh, yaitu menyampaikan. Wa kafa billahi syahidan, dan cukuplah kepada Allah yang menjadi saksi. Jadi manusia iki Rasul cuma menyampaikan, yang menjadi saksi adalah Allah. Jadi kita mau perang, mau jihad, mau enggak, mau baik, mau nyumbang, mau enggak nyumbang, wes gak perlu. Rasulullah ki gak bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab diri kita sendiri, saksinya Allah. Ngono uang kok sik uangel, ada orang berbuat baik oh ya sik dilarang-larang. Aneh manusia iki.
Jadi jangan sampai kalau orang niat baik dilarang-larang, malah didukung, didoakan semoga menjadi amalan yang soleh dan menghantarkan kita menjadi mujahid-mujahid, karena mati itu pasti. Semoga kita semuanya mati dalam keadaan syahid, dalam keadaan Allah ridho dan kita ridho, insya Allah husnul khatimah, dan membuat kita nanti berjumpa di dalam surganya Allah, surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.